Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya memperbaiki ya. Ini kontrol cooling ya. Ini merek Denki Texia. Ini kendalanya tidak hidup ya. Ini baru saya buka ya. Ini controlling cooler ini 660 watt ya. Dan sekarang saya akan coba, ini sudah saya lepas ya. Ini modul kontrol di sini ya. Display ya. Displaynya. Sedangkan modul kontrolnya ini ya, nempel. Lihat di sini. Ini ada modulnya, lihat di sini. Ya, ini modulnya di sini. Boleh dilihat. Nah, ini modulnya nempel body ya. Nah, ini modulnya di sini. Modulnya. Sedangkan ini adalah display ya. Display. Sekarang saya akan colokkan. Saya akan hidupkan ya. Ini sudah 10B ya. Nih saya colokkan, saya hidupkan. Keluhannya di mana? Ya. Ini on off-nya ada di atas. Nah, ini saya hidupkan, dia tidak mau ya. Tidak mau. Jadi entah display yang rusak atau modul ya. Modul kontrolnya yang rusak di sini ya. Sekarang saya akan memperbaiki. Saya akan memperbaiki ya. Kalau ini modul tidak bisa saya perbaiki ya, seperti biasa saya akan mengganti dengan termostat STC1000 ya. Sekarang saya akan bongkar dan saya ganti, dan juga yang terutama biar saya tidak dua kali kerja ya, saya akan tes kompresornya hidup atau tidak ya. Sekarang saya akan bongkar ya, mari, dan saya akan tes kompresor ya, mari. Ini saya akan melakukan pengetesan kompresor ya. Ini wajib kita melakukan tes kompresor karena kita akan melakukan penggantian modul. Jangan sampai modul sudah selesai atau sudah perbaiki ternyata kompresornya rusak. Kita capek-capek kerja kan, komunikasi lagi dengan ownernya atau pemiliknya, ternyata kompresor juga rusak. Lebih baik kita tes sekarang. Kalau kompresornya bagus, ya berarti kita lanjut fokus kepada penggantian modul ya, penggantian modul atau perbaikan modul. Sekarang saya akan tes ya. Ini ampere 0 ya. Ini ampere 0, saya masukkan di sini. Sekarang saya akan tes, saya akan hidupkan. Ini ya. Ya. Ampere 2,3 ya. Ya, 2,3 ya. Ini berjalan ya. Ini artinya saya cabut ya. Ini artinya kompresor sudah berjalan ya, dan juga untuk ampere normal ya. Untuk ampere normal, lanjut kita akan melakukan pengecekan modul atau display yang rusak. Sekarang akan lakukan perbaikan ya, mari. Ini saya sudah cek ya, ternyata kerusakannya pada modul ya. Ini modulnya. Kemudian ini displaynya. Ini saya lepas ya. Saya lepas. Saya ganti STC1000 ya. Ini saya ganti STC1000. Ini. Yang lanjut ini nanti ini saya potong di sini ya. Saya bikin kotak,
saya masukkan STC 1000 ya nanti di sini ya. Saya masukkan STC 1000 nanti di sini. Sekarang saya akan tes ya. Sekarang saya akan tes ini. Ini letak sementara di bawah ya. Nanti saya akan perbaiki. Ini hanya untuk tutorial. Dan juga nanti saya akan buat skemanya ya. Untuk perkabelannya. Ini sekarang saya hidupkan. Ini saya hidupkan. Ya. Saya hidupkan. Ini kalau saya hidupkan di sini ya. Ini yang langsung kontak ya, yang langsung kontak. Ini untuk blower ya, untuk blower dia akan nyala. Kemudian untuk blower fan evaporator ya. Kemudian untuk kompresor dan fan blower kondensor dia menunggu dari perintah di sini, menunggu dari perintah STC 1000-nya ya. Ini sekarang saya colokkan ya. Saya colokkan. Saya colokkan ya ini. Kita lihat di sini. Ya, dia nyala. Kita sambil nunggu delay ya. Kita sambil nunggu delay. Nah, ini kipas ya. Ini mutar kipas ya. Kipas mutar ya. Nah, sambil nunggu delay, nanti fan langsung nyala, kompresor menyala. Ya. Kompresor menyala, nanti dia bersamaan. Nunggu delay dia. Saya nunggu delay. Nah, ini nanti ini saya letakkan di sini. Nanti saya potong kotak di sini. Saya potong kotak di sini. Kemudian saya masukkan STC 1000 di sini, saya selipkan di sini sebagai pengganti daripada modul lamanya yang ini. Modul lamanya ini saya ganti nanti. Kemudian juga displaynya juga sekaligus dengan termostat STC 1000-nya. Dia langsung dia. Ini kalau secara kasat mata ini memang modul tidak terlihat rusak. Cuma setelah diukur, dicari, ini ada beberapa kerusakannya, terutama kita lihat pada IC ya. Ini sambil nunggu delay di sini, delaynya. Ini tadi saya belum setting, selalu saya lupa untuk menyeting delaynya ya. Sekarang sambil nunggu, nah ini sudah berjalan ya. Nah ini kedap-kedipnya hilang. Kedap-kedip ini menunjukkan adalah delaynya sudah berjalan, sudah hilang. Ini berarti sudah operasional ya, sudah tidak kedap-kedip lagi. Ini. Nah, ini kipas berjalan, kompresor berjalan, ya. Sekarang sudah normal kembali. Ini juga sudah normal kemarin, sudah berjalan kembali. Itu karena saya ganti dengan STC 1000. Hanya kita tinggal mengatur untuk suhu yang kita inginkan nanti di sini kita setting, ya. Ada di video saya yang lalu, ya. Untuk settingannya video saya yang lalu dan juga untuk melakukan cara pengoperasional STC 1000 juga ada pada video yang lalu. Ini sekarang saya matikan ya. Saya akan menjelaskan mengenai perkabelannya. Ini saya matikan ya. Ini saya hidupkan, saya matikan ya. Saya cabut ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan perkabelannya ya. Ini saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan. Bentar. Ini saya sudah siapkan. Skemanya, skema perkabelannya. Ya. Ini adalah dari PLN ya. Dari PLN ini boleh kita menggunakan on off di sini boleh atau kita langsung boleh. Ini yang positif ya, yang positif ya atau yang ada apinya ya, ini masuk ke sini. Jadi ini kita umpamakan ini adalah rel ya, rel atau terminal yang satu jalur ya, yang satu jalur. Ini terminal juga satu jalur. Kita ibaratkan begitu ya.
Ini masuk dari PLN yang positif, ya, masuk ke sini, ya. Kemudian kita ngambil fan evaporator, satu dari positif, kemudian satu lagi kita masuk di sini, ini akan negatif, supaya ini dia fan evaporator itu tetap bekerja, ya. Kemudian yang tetap bekerja juga satu lagi adalah termostat STT1000. Dia kan perlu power untuk menghidupkan STT1000. Nah, power satu ini masuk, ya, power masuk. Nah, ke sini. Ini jalur 2. Jalur 2, kita lihat di sini masuk, ya. Nah, masuk ke STT1000. Ya. Masuk STT1000. Sebentar. Ambil STT1000-nya. Nah, ini STT1000-nya masuk ke jalur sini, ya. Ini. Ya, ini powernya di sini. Kemudian yang satu lagi untuk menghidupkannya, powernya ngambil dari mana? Ini power yang sebelah. Lihat, jalurnya ngambil dari nomor 2 di sini. Nomor 2 yang ada di negatif. Nah, masuk di sini, ikutin jalurnya, masuklah ke sini. Jadi, begitu kita colokan, kita hidupkan, yang 2 hidup, ya. Yang 2 hidup, yaitu fan evaporator dan termostat ST1000. Perlu power dia. Nah, kemudian ini kompresor dan fan kondensor ini bersama-sama hidupnya. Nah, ini diatur oleh ST1000. Dia hidupnya diatur oleh ST1000. Kalau suhu yang sudah diinginkan tercapai, maka kompresor dan fan kondensor berhenti bekerja. Yang merintahkan adalah STT1000, ya. Nah, jadi jalurnya seperti ini. Kompresor yang jalur positifnya ini kita masukkan ke sini, ya. Satu, masukkan ke yang ketiga, ya. Kemudian satu lagi kompresor, ya. Yang negatifnya kita lihat di sini, kita masukkan di sini, masuk ke cooling STT1000 di sini, ya. STT1000 di sini masuk ke sebelahnya. Ini sebagai pemutus. Keluarannya masuk di sini. Masuk jalur, nah ke sini, masuklah ke sini. Ke jalur 4 di sini. Jalur 4 di sini masuk tuh. Ya. Untuk yang negatifnya, dia berbarengan dengan fan tadi. Nah, dengan fan kondensor tadi berbarengan di sini, ngambil satunya, masuk sini satu, ke sini satu. Yang fan juga sama, dari jalur positifnya masuk ke sini, masuk ke 4, masuk 4 dia di sini. Nah, jadi hidupnya kompresor dan fan kondensor itu tergantung daripada STT1000 coolingnya. Di sini hanya sebagai pemutus, ya. Ini skemanya, boleh bila teman-teman membutuhkan boleh di screenshot, ya. Jadi begitu kita hidupkan, yang menyala utama adalah fan evaporator. Setelah berjalan, baru bersamaan dengan kompresor dan fan kondensor. Nah, pada saat suhu sudah mencapai, kompresor dan fan mati, namun ini fan evaporator tetap bekerja. Dia tidak ikut mati. Gitu. Jadi seperti fan AC aja. Kompresornya berhenti, ya. Kondensornya berhenti, namun ya fan di evaporator AC yang di depan itu berjalan terus. Ini seperti inilah. Ya, itu lihat teman-teman, saya sudah berbagi pengalaman, ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.